Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Oke, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi. Seperti yang kita ketahui, yang namanya observasi adalah pengamatan. Jadi kalian setelah melakukan pengamatan ya, setelah melakukan pengamatan itu harus melaporkan hasil pengamatan tersebut. Caranya bagaimana? Nah, ada beberapa bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas serta ringkasan. Ya. Yang kedua, struktur laporan hasil observasi yang meliputi pernyataan umum dan klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk pembahasan laporan hasil observasi, kita nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, yang pertama tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas serta ringkasan. Di dalam satu paragraf itu terdiri atas dua gagasan. Yang pertama gagasan pokok dan gagasan penjelas. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Yang pertama gagasan pokok bersifat umum. Yang artinya umum itu ruang lingkupnya masih luas. Ya, ciri-cirinya gagasan pokok itu menggunakan adalah merupakan ialah yakni yaitu ya, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan kata yang lain. Yang penting bersifat umum. Yang kedua, tidak berisi tentang rincian. Jadi tidak menjelaskan tentang ciri, warna, dan lain sebagainya. Rincian. Yang ketiga, terdapat di kalimat utama. Nah, kalimat utama ini bisa terletak di awal yang nantinya disebut paragraf deduktif, di akhir disebut paragraf induktif, dan di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Jadi gagasan pokok letaknya di kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Yang penting gagasan pokok tadi sifatnya umum. Ya. Sedangkan gagasan penjelas bersifat khusus. Yang namanya bersifat khusus ruang lingkupnya lebih sempit lagi. Berisi rincian atau penjelasan, ya. Deskripsi, warna, kemudian ciri-ciri, kemudian gambaran seperti apa itu dijelaskan secara rinci. Nah, gagasan penjelas ini sebagai pendukung dari kalimat utama dan gagasan pokok. Jadi selain ada gagasan pokok, ada gagasan penjelas sebagai pendukungnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, UNESCO dan lain sebagainya. Gagasan pokoknya ini terletak di awal. Ya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Karena di sini di kalimat pertama, jadi kalimat utama terletak di awal. Oleh karena itu otomatis gagasan pokok juga di awal. Kalian boleh menuliskan gagasan pokok sama persis dengan kalimat utama. Tetapi boleh juga gagasan pokok ditulis inti dari kalimat utama. Ya, jadi ada dua alternatif. Gagasan pokok bisa dituliskan sama persis kalimat utama atau inti dari kalimat utama, ya. Nah, sedangkan yang lain itu merupakan gagasan penjelas berisi tentang data, kemudian klasifikasi mungkin, rincian dan lain sebagainya. Itu gagasan penjelas. Jadi kalian harus bisa memberikan gagasan penjelas dan gagasan pokok ya di setiap paragraf. Oke. Nah, kemudian setelah saya jelaskan gagasan pokok dan gagasan penjelas tadi, saya akan menjelaskan cara membuat ringkasan. Yang namanya ringkasan itu adalah inti dari teks tersebut, ya. Yang pertama otomatis kalian harus bisa memahami apa yang ada di teks tersebut. Setiap paragrafnya itu bercerita tentang apa. Kemudian carilah gagasan pokok di setiap paragraf tersebut. Contoh misalkan, kalau wayang, teks wayang yang ada di file buku itu ada 8 paragraf, otomatis nanti ada 8 gagasan pokok. Ya. Kemudian, dari 8 gagasan pokok tersebut, kalian gabungkan menjadi satu paragraf. Nah, penggabungan tersebut nanti dinamakan ringkasan. Jadi, paragraf yang tersusun dari beberapa ide pokok dinamakan ringkasan. Mudah kan? Jadi, membuat ringkasan itu mudah. Asalkan kalian tahu di mana letak kalimat utama dan otomatis bisa membuat atau menuliskan gagasan pokoknya.
Ya, itu tadi tentang gagasan pokok, gagasan penjelas, dan ringkasan. Selanjutnya tentang struktur laporan hasil observasi. Yang dinamakan struktur itu harus dituliskan secara urut. Yang pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk laporan hasil observasi, yang pertama yaitu pernyataan umum dan klasifikasi. Ya, pernyataan umum adalah definisi atau pengertian umum tentang objek yang diamati. Contoh, wayang. Wayang adalah salah satu jenis mahakarya yang dipunyai Indonesia. Nah, itu pernyataan umum, definisi umumnya. Sedangkan klasifikasi atau pengelompokan, jadi klasifikasi itu pengelompokan, itu berdasarkan satu objek yang diamati. Objeknya apa? Oh, contoh wayang misalkan, objeknya wayang. Ketemu ya. Dasar pengelompokan wayang itu bisa dibagi berdasarkan apa? Oh, contohnya bahan pembuatannya. Oh, bahannya seperti apa? Nah, setelah objek tahu, dasar pengelompokannya tahu, jumlah yang bisa dikelompokkan itu berapa? Misalkan ada wayang golek, wayang wong, wayang kulit. Nah, jadi lengkap, klasifikasinya lengkap. Wayang, dasarnya, bahan pembuatannya, jumlahnya ada 3. Wayang golek, wayang wong, dan wayang kulit. Ya. Nah, di sini ada contoh. Ada yang namanya pernyataan umum. Paus adalah salah satu dari sekian banyak ikan yang istimewa. Ini pernyataan umum. Bersifat umum. Bisa dikatakan sebagai gagasan pokok. Ya. Klasifikasinya berdasarkan ada atau tidaknya gigi. Jadi klasifikasinya dasarnya apa? Kelompoknya ada atau tidaknya gigi. Paus terbagi menjadi 2 kategori. Paus bergigi dan balin atau paus yang tidak bergigi. Coba tadi lihat sebelumnya, objek yang diamati paus. Dasar pengelompokannya apa? Berdasarkan apa? Ada atau tidaknya gigi. Ya kan? Nah, kemudian jumlah anggotanya ada berapa? Ada 2. Paus bergigi dan tidak bergigi. Jadi itu cara mencari pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi kalau kalian nanti membuat laporan hasil observasi, kalian harus tahu objeknya apa dulu. Bisa diklasifikasikan nggak? Berdasarkan apa klasifikasi itu? Nah, kalian harus tahu dulu. Ya, jadi tidak, oh saya mau mengobservasi ballpoint. Nah, kalau misalkan ballpoint, kalian bisa nggak mengklasifikasikannya? Ballpoint itu terbagi menjadi apa aja? Ya, dasarnya apa? Kalau kalian membagi klasifikasi itu, nah kalian harus tahu. Jadi harus dipikirkan sebelumnya, sebelum kalian menentukan objeknya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua strukturnya deskripsi bagian. Yang namanya deskripsi itu gambaran secara detail. Jadi kalau di deskripsi bagian menjelaskan secara detail ya dan urut tentang klasifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh tadi, misalkan di sini ada teks mayang, deskripsi bagian. Yang dijelaskan di klasifikasi sebelumnya itu wayang kulit dulu. Selanjutnya wayang wong dan wayang golek. Jadi di deskripsi bagian ini mengikuti klasifikasi yang ditentukan sebelumnya. Kalau wayang kulit dulu berarti dijelaskan di deskripsi bagian wayang kulit. Kemudian wayang wong dan wayang golek. Tidak boleh dibalik-balik. Ya. Nah, di sini wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing, dan lain sebagainya. Jadi, di deskripsi bagian dijelaskan secara detail, ciri-ciri, warna, bahan, dan lain sebagainya. Nah, analisis isinya, perhatikanlah urutan atau sistematika penyajian deskripsi tiap bagiannya, mengikuti urutan pengklasifikasian yang telah disampaikan pada sebelumnya. Jadi ada urut. Kalau kulit dulu, baru wong, baru wayang golek. Pada bagian inilah setiap jenis objek atau bagian dari objek diuraikan secara lebih detail menggunakan kalimat deskripsi. Kalau pernyataan umum itu ada kalimat definisi, ya, ada kalimat definisi yang ciri-cirinya menggunakan ialah, adalah, merupakan, yakni, yaitu. Kalau kalimat deskripsi, ini ciri-cirinya berisi tentang gambaran tadi, rincian, ada warna, ada
dibuat, ya, dibentuk. Nah, itu kalimat deskripsinya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Yang selanjutnya, deskripsi manfaat. Jadi menjelaskan secara detail manfaat objek tersebut. Contoh wayang, manfaatnya apa? Nah, untuk deskripsi manfaat ini, kalian bisa menjelaskan secara detail di setiap objeknya. Misalkan, oh wayang kulit fungsinya apa, manfaatnya apa. Wayang kulit manfaatnya apa. Wayang wong manfaatnya apa. Tetapi kalian bisa membuat deskripsi manfaat secara garis besarnya wayang. Jadi satu, wayang itu manfaatnya apa. Seperti contoh yang akan saya lihatkan di sini. Nah, semua jenis wayang di atas, ada wayang golek, wayang wong, wayang kulit tadi, merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain media pendidikan, informasi, dan hiburan. Jadi ini secara umum wayangnya, manfaatnya. Deskripsi manfaat berisi manfaat objek, yaitu wayang yang diobservasi. Nah, dari ketiga struktur tadi, kalian harus bisa menganalisis. Kalau misalkan nanti ada teks, misalkan saya nanti memberikan tugas, teks yang berjudul apa. Jadi kalian bisa menganalisis, gagasan pokoknya yang mana, gagasan penjelas yang mana, pernyataan umum itu yang mana, klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kalian harus bisa, ya. Kalian harus bisa. Nah, untuk yang kebahasan laporan hasil observasi, kita nanti pembahasan di pertemuan sebelumnya. Kalian bisa baca dulu setelah mengerjakan tugas. Nah, tugasnya nanti akan saya share di grup WA. Jadi kalian setelah mendengarkan penjelasan dari saya tentang tadi yang pertama, gagasan pokok dan gagasan penjelas tata ringkasan, kemudian ada struktur yang meliputi pernyataan umum, klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nanti kalian kerjakan tugasnya sesudah saya bagikan linknya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, tetap jalankan tugasnya. Ingat, apa yang kalian tanam hari ini itu yang kalian panen di masa depan. Kalau kalian menanamkan kebaikan, otomatis di masa depan kalian juga panen kebaikan. Sebaliknya, kalau menanamkan keburukan, panennya juga pasti kalian dapatkan yang buruk, ya. Jadi selalu menanamkan kebaikan di setiap kegiatan, ya. Begitu saja anak-anak. Saya akhiri. Jangan lupa kerjakan tugasnya, ada deadline-nya. Jadi jangan sampai terlambat. Semoga selalu sehat selalu dan semoga kita cepat bertatap muka kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.